Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebelum AK mencoba menganalisa, AK ingin mencolek. Tolong sahabat-sahabat AK colek dulu Bapak Benny Mamoto, Ketua Kompolnas, yang mana nanti AK akan jelaskan kenapa harus dia dicolek. Sahabat-sahabat AK, informasi dari keterangan saksi, sahabat-sahabat AK, sekali lagi, informasi dari keterangan saksi keluarga itulah yang dinamakan petunjuk. Mari kita dengarkan dulu nih video pada tanggal 25 September. Di sana ada Bapak Benny Mamoto sebagai narasumber. Begitu juga Saudara Yoris menyampaikan. Silahkan dengarkan cuplikan potongan video ini, hanya yang pendek saja dahulu. Anda juga menjadi salah satu yang saksi yang sempat diperiksa beberapa kali oleh pihak polisi. Berapa kali total, Kang? Kalau ini paling 5-6 kali mungkin ya. Kalau misalnya untuk info-info ya itu udah beberapa kali. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Dalam analisa AK sekarang, AK berpikir, apakah Saudara Yoris ini memang ingin menutupi kasus ini agar pelakunya tidak tertangkap? Ini sahabat-sahabat AK, banyak korban ini sahabat-sahabat AK, termasuk kita-kita juga ini. Termasuk juga penyidik dalam pandangan analisa AK, termasuk juga Bapak Benny Mamoto. Mari kita dengar wawancara Saudara Yoris di TV One tersebut yang dihadiri oleh Bapak Benny Mamoto yang di-up tanggal 25 September tahun 2021. Di sana katakan Saudara Yoris bahwa dia sudah diperiksa 5-6 kali sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Bahkan sudah memberikan info-info kepada polisi berkali-kali. Pertanyaannya sahabat-sahabat AK, apa yang dia berikan info-info kepada polisi, apa yang dia sampaikan di saat pemeriksaan pada polisi, kata sahabat AK. Berarti pemeriksaan Yoris, info-info Saudara Yoris adalah petunjuk sahabat-sahabat AK. Kalau kita ingat sekitar bulan September ini sahabat-sahabat AK, kalau kita kilas balik, besar kemungkinan ini peristiwa Danu yang katanya tidak mau nanda tangan BAP menuduh Yosep sebagai pelaku. Kalau tidak salah sahabat-sahabat AK, itu kan sudah ada pemberitaan di publik. Karena peristiwa itu kalau September masih ditangani Polres Subang. Lalu apa maknanya sahabat-sahabat AK? Mari kita coba memahami apa sih ucapan dia, petunjuk-petunjuk dia di publik. Rasanya petunjuk dia untuk polisi dan penyidik ya tidak jauh berbeda sahabat-sahabat AK. Nanti kita akan buktikan. Kan seperti itu. Di video ini begitu hebatnya dia. Semua substansi daripada cerita itu adalah bagaimana kita harus wajib rasanya untuk mencurigai Yosep dan Mimin. Pada saat itu sahabat-sahabat AK, mana mungkin kita tidak percaya dengan seorang Yoris yang namanya anak korban, lalu berbicara tentang Mimin, tentang Yosep, tentang istri muda, dan sebagainya. Lalu kita pada saat itu tidak percaya. Secara akal sehat tentunya kita percaya. Hasilnya apa? Kita pun sebahagian mencurigai Yosep dan Mimin. Bagaimana tim penyidik? Apakah tim penyidik itu mengabaikan ucapan Saudara Yoris? Rasanya tidak, karena ucapan Saudara Yoris adalah petunjuk. Ini kan suatu petunjuk bagi penyidik untuk mendalami itu. Lihat di bulan September dan seterusnya, Mimin, Yosep, bahkan yang luar biasa sahabat-sahabat AK, anaknya Mimin juga terbawa-bawa.
Coba bayangkan, berarti petunjuk yang diberikan oleh saudara Yoris, inilah akar masalahnya sahabat-sahabat akar. Ini akar masalahnya sahabat-sahabat akar. Jadi akar tidak menyalahkan penyidik. Tidak menyalahkan anda-anda yang mencurigai Yosef dan Mimin dan keluarga. Karena petunjuknya berasal dari anaknya sendiri, dari kemenakannya sendiri. Apa hasilnya sahabat-sahabat akal? Sampai detik ini pelakunya belum tertangkap karena petunjuknya tidak benar. Sama akal kemarin membahas uang 30 juta dari KP, petunjuknya itu kata saudara Yoris gaji guru. Harus didalami semua oleh Bapak Beni Mamoto, tolong masuk ke ranah sekolah. Begitu sahabat-sahabat akal pemahamannya. Jadi buat Bapak Beni Mamoto, tolong buat penyidik Polda Jabar, tolong lihat saudara Yoris ini berbicara di publik di TV One untuk agar kami mencurigai Yosef dan Mimin dan keluarganya. Bahkan mungkin penyidik juga diarahkan ke sana. Hasilnya Yosef dan Mimin anaknya pun diperiksa berapa bulan makan waktu. Sahabat-sahabat akal. Mari kita lihat Bapak Beni Mamoto sepenggal potongan video ini bagaimana hebatnya saudara Yoris memframing saudara Mimin tentang sekolah. Iya, itu terakhir itu di Bendahara dia, di Bendahara ya. Mengelola yayasan juga baru-baru ini. Sebelumnya itu kan itu ya, Ibu Tiri itu tuh yang dulu jadi bendahara tuh, gitu. Ngelola yang nggak bener lah, nggak kayak gitu lah. Yang ngomong gitu siapa, Kang? Iya. Yang ngomongnya siapa gitu tuh? Bu Tiri ngelolanya nggak bener gitu, yang ngomong siapa? Iya kan waktu itu saya juga masuk juga kan di sekolah itu, yang di SMP itu. Oh. Kenapa Aka mengatakan sebahagian? Sebab sebahagian dari kami sekarang mungkin sudah sadar bahwa apa ucapan saudara Yoris itu kebanyakan tidak benar. Contohnya dia mengatakan Danu disuruh jaga TKP, ternyata Danu mengambil motor Yoris itu sendiri di SMA. Dan lain-lain mungkin sahabat-sahabat Aka. Mungkin sebagiannya masih belum sadar menganggap saudara Yoris jujur, itu hak mereka. Lalu Aka mengatakan bahwa Mimin di framing oleh Yoris. Ini harus kita masuk ke ranah sekolah. Contohnya dikatakan Amel pernah menjadi bendahara, Mimin pernah menjadi bendahara. Berarti ingin membuktikan Amel sebagai bendahara yang baik, tentunya pengeluaran dan keuangan sekolah harus ada. Di mana itu biar anak muda, generasi muda, zaman milenial ini akan menyimpannya di laptopnya. Sekarang sahabat Aka, mungkin pihak penyidik atau Bapak Beni Mamoto Aka pernah membahas laptop Amel. Ada keterangan dari konten kreator yang pada saat itu dekat dengan saudara Yoris mengatakan laptop Amel ada di saudara Yoris. Silahkan buat bapak-bapak penyidik tindak lanjuti. Karena kita ingin bukti bahwa memang Amel itu sebagai bendahara yang baik. Begitu juga sahabat-sahabat Aka, dikatakan ibu tirinya gitu kan mengelola tidak benar. Ini juga harus dibuktikan dengan di saat saudara Yoris saat ini mengelola sekolah itu. Makanya Aka sering membahas tentang data defodik, tentang jumlah guru, jumlah murid dan sebagainya. Begitu juga buat bapak-bapak penyidik, tolong tindak lanjuti ini. Jangan kita percaya hanya ucapan saudara Yoris bahwa seakan-akan orang lain yang bersalah dialah yang paling benar. Nanti juga fakta apa yang dia ucapkan mengatakan Mimin tidak benar, Aka hakul yakin
Hakul yakin bahwa saudara Yorislah yang tidak benar. Sekarang wajib pihak penyidik masuk ke ranah bos. Kenapa? Kami ini ingin kasus ini terang benerang. Kami tidak mau terus dibodoh-bodohi oleh saksi saudara Yoris. Buat Bapak Benny Mamoto, mungkin mengikuti wawancara saudara Yoris di sana tanggal 29 September. Kan begitu. Khusus ranah misalnya Ibu Tiri dan sebagainya agak tidak begitu banyak mau masuk ke ranah sana karena saudara Yoris banyak bicara tentang Ibu Tiri dan almarhum Ibu Tuti. Terus bagaimana saya harus mengklarifikasinya kepada orang yang sudah meninggal? Tetapi bila perlu, Aka sudah menyampaikan ke hotline Polda Jabar tentang data-data, Aka siap membantunya dari pihak saksi yang siap Aka sampaikan kelak. Kan begitu. Karena bagi kami capek hampir 2 tahun ini kasus mutar-mutar, mereka tidak berani mengungkap ranah sekolah. Apakah kita harus terus-terusan mutar-mutar membahas keadilan untuk almarhum Ibu Tuti dan Amel? Tolong Bapak Kapolda, tolong Bapak Kompolnas, Bapak Kapolri, tolong usut kasus ini di ranah sekolah. Karena apa? Saudara Yoris memframing kata saya terhadap Ibu tirinya bahwa dia seakan-akan paling hebat mengelola sekolah itu. Kita ingin bukti, benarkah sekolah itu hebat di tangan saudara Yoris? Masuk ke ranah dana bos. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya ini akan sampaikan foto video dari TV One. Anda juga menjadi salah satu yang saksi yang sempat diperiksa beberapa kali oleh pihak polisi. Berapa kali total, Kang? Kalau ini paling 5-6 kali mungkin ya. Kalau misalnya untuk info-info ya itu udah beberapa kali. Jadi kalau misalnya dinyatakan keluarga harmonis, tidak harmonis gitu. Soalnya banyak percecokan. Biasanya itu banyak percecokan antara papa sama mama itu. Oke. Dan itu sering terjadi banget. Sering. Bahkan hingga beberapa waktu sebelum kejadian juga? Iya, sering. Biasanya dipicu masalah apa, Kang Yoris? Setahu Kang Yoris ya? Ya mungkin asmara sama ini juga sih, sama uang. Asmara maksudnya? Percintaan ya mungkin ya. Ini istri muda gitu kan. Terus soal masalah keuangan juga sih itu paling bertengkar. Jadi kadang papa juga nggak sama mengalah, egois.